Piagam Madinah, konstitusi demokratis modern pertama di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel, Jejak Sejarah. Channel ini mengulas tentang sejarah serta tokoh sejarah, lintas wilayah, waktu dan zaman. Piagam Madinah atau Saqifatul Madinah, juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, merupakan bentuk perjanjian formal antara Nabi dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib yang kemudian bernama Madinah. Piagam Madinah disusun jauh sebelum Magna Carta, sebuah piagam damai yang dikeluarkan di Inggris 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris Raja John dari kekuasaan absolut. Piagam Madinah juga 1000 tahun lebih dulu ada sebelum Kongres Westphalen, sebuah perjanjian damai yang dalam peradaban barat menjadi landasan konsep negara bangsa atau nation state. Kongres Westphalia, sebuah kesepakatan yang menandai akhir perang agama antara kaum reformis versus konservatif yang berlangsung selama 30 tahun dan perang 80 tahun antara Spanyol dan Republik Belanda yang ditandatangani pada tahun 1648. Sementara itu, perdamaian Madinah terwujud jauh sebelum itu, yakni tahun 622 Masehi. Piagam ini disusun dengan tujuan utama menghentikan pertentangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Piagam ini juga menetapkan hak-hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, serta komunitas-komunitas pagan Madinah, mengikat mereka menjadi satu kesatuan yang disebut satu ummah. Nah, bagaimanakah isi Piagam Madinah? Selengkapnya setelah Anda menekan subscribe, like, komen, dan share channel ini. Karena aktivitas kecil dan gratis ini menjadi energi pendorong kami untuk terus berkarya, membuat video baru. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya, karena dengan begitu setiap ada video baru Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, saat itu masih bernama Yathrib, terdapat dua kabilah besar yang saling berseteru. Sudah berlangsung selama ratusan tahun. Dua kabilah besar itu adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraisyah dan kabilah Khazraj dengan sekutu Yahudi Bani Nadir. Setidaknya telah terjadi 4 perang besar, yakni Perang Sumir, Perang Ka'ab, Perang Hatib, dan Perang Bu'as. Ratusan korban sudah berjatuhan dari kedua belah pihak. Maka untuk menghentikan potensi konflik antara Bani Aus dan Bani Khazraj juga dengan kelompok-kelompok lain, Nabi Muhammad SAW berdiskusi dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, termasuk dari kaum Muhajirin dan Ansor, untuk membuat sebuah dokumen perjanjian tertulis. Dan dokumen tersebut kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas lain di Madinah. Berikut ini adalah isi dari Piagam Madinah. Dikutip dari kitab Siratun Nabi SAW, juz 2 halaman 119 sampai dengan 133, karya Ibnu Hisham. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW di kalangan mukminin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yathrib, dan yang mengikuti mereka menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat,
lain dari komunitas manusia lain. Kaum Muhajirin dari Quraisy, sesuai keadaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin. Banu Auf sesuai dengan keadaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Al-Harts sesuai dengan keadaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Jusham sesuai dengan keadaan dan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan dan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Amr bin Auf sesuai dengan keadaan dan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu An-Nabit sesuai dengan keadaan dan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Banu Al-Aus sesuai dengan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat. Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari seorang yang di antara mereka. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Jaminan Allah, jaminan perlindungan diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain. Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan sepanjang mukminin tidak terzalimi dan ditentang olehnya. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka. Setiap pasukan yang berperang bersama, kita harus bahu-membahu satu sama lain. Orang-orang mukmin tidak membalas membunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Orang musyrik Yasrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela menerima diat. Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan hari akhir, untuk membantu membunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan. Kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi mereka yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga. Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Jusam diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Al-Aus diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Kaum Yahudi Bani Sutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Bani Auf. Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka, Banu Sa'labah. Kerabat Yahudi di luar kota Madinah sama seperti mereka, Yahudi di dalam kota Madinah. Tidak seorang pun dibenarkan untuk berperang kecuali seizin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak boleh dihalangi menuntut pembalasan luka yang dibuat orang lain. Siapa berbuat jahat, membunuh, maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan ketentuan ini. Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka, Yahudi dan muslimin, bantu-membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat kesalahan sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya. Kaum Yahudi memikul bersama mukminin selama dalam peperangan. Sesungguhnya Yasrib itu tanah haram bagi warga piagam ini. Orang yang mendapat jaminan diperlakukan seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya. Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini. Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy Mekah dan juga bagi pendukung mereka. Mereka pendukung piagam bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kota Yasrib. Apabila pendukung piagam diajak berdamai dan mereka tidak melawan, memenuhi perdamaian, serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban masing-masing sesuai tugasnya.
Kaum Yahudi Al-Aus, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan itu berbeda dari kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar aman dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah isi piagam Madinah yang berisi 47 pasal kontrak sosial, berisi peraturan yang disepakati oleh penduduk Madinah yang terdiri dari beragam agama dan suku bangsa, bukan saja warga Arab asli Madinah atau Ansor dan pendatang dari Mekah atau Muhajirin, tetapi juga Yahudi, 3 kabilah besar dan 9 kabilah kecil, serta kelompok agama-agama yang lain. Dalam waktu singkat, Madinah mendapat dukungan masyarakat lain yang tinggal di luar Madinah untuk bergabung. Dan tentu saja tidak membutuhkan waktu lama, negara Madinah menjadi besar dan pada tahun ke-23 wilayah kekuasaan meluas ke Syria, Mesopotamia, dan sejak itu tumbuh berkembang menjadi peradaban Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.